Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada yang terhormat, Pak Gumgum selaku dosen mata kuliah Web Development. Perkenalkan, nama saya Darren Evan Nathanael selaku mahasiswa Universitas Tarumanagara dari kelas Sistem Informasi B. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Web Development. Oke, untuk yang pertama-tama yang akan saya jelaskan itu adalah dari dashboard admin terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke tampilan front end, lalu kita akan mulai sekarang. Jadi yang pertama, halamannya itu dari dashboard ini itu halaman login. Nah, jadi dari website ini sudah diberikan perlindungan sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan fitur-fitur dari misalnya untuk mahasiswa, dia harus login ke admin terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, kita pencet, dia akan ketolak karena harus login terlebih dahulu. Oke, jadi untuk loginnya kita masukin username passwordnya. Nah, kita di sini sudah masuk ke dashboard adminnya. Lalu untuk di bagian navbar ini, itu udah ada nama dan juga NIM saya, tapi ini masih salah. Tapi di settings ini kita sudah bisa untuk edit. Jadi kita bisa edit NIM-nya, NIM asli saya 825240062 namanya, terus kita masukin masukin foto asli saya. Oke, sorry. Oke, kita simpan. Kita simpan. Nanti otomatis di navbar kita sudah ada foto kita dan juga ada nama dan juga NIM saya. Oke, kita bakal lanjut ke bagian pertama yaitu mahasiswa. Untuk mahasiswa di sini seperti biasa, di sini udah ada contohnya. Jesslyn Felisa, kita bakal coba masukin data dari saya sendiri 825240062 dan nama Darren Evan Nathanael. Untuk alamatnya kita taruh aja Tanjung Duren, tanggal lahir kita 17/05/2006. Oke, itu karena saya kepencet enter jadi dia udah langsung masuk. Nah, untuk keterangannya di sini kita bisa edit juga keterangannya, misalnya mahasiswa SIB. Jadi sudah bisa create. Nah, untuk misalnya kita bikin asal dulu, kita mau peragain ininya, peragain untuk delete-nya juga sudah berhasil. Oke. Nah, oke, kita bakal lanjut ke bagian penasihat. Untuk penasihat ini kita bisa pilih ada drop down dari npm kita. Terus untuk NIDN dosen kita pakai ini. Terus dokumen ini kita bisa unggah dokumen juga. Kita masukin aja ini. Terus keterangan kita misalnya disuruh kerjakan. Oke, kita simpan, nanti akan muncul ini kita muncul datanya di bawah bagian sini. Oke, kita bakal lanjut ke dosen. Dosen ini saya udah ada beberapa dosen. Kita bakal coba masukin lagi untuk NIDN dosennya. Kita D0004, NIK-nya kita asal aja. Nama dosennya kita Pak Gonggong. Keterangan dosen website development. Oke, kita simpan. Oke, sudah masuk juga. Nah, kalau untuk editnya juga kita udah bisa edit. Misalnya ini kita mau ganti dari dosen hukum bisnis, ganti ke dosen hukum aja biasa. Oke, itu juga udah bisa. Seperti itu. Terus kalau untuk delete juga kita udah bisa. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian peserta skripsi. Untuk peserta skripsinya ini udah ada contohnya tadi, yang dari Jesslyn Felisa. Kita bakal bikin input data baru lagi, yang Darren Evan Nathanael. Kita pilih ganjil, tahun akademiknya 2024-2025. Kita pengaruh globalisasi pada film. Nah, kita asal aja. Kita coba upload gambar. Globalisasi. Nah, kita simpan. Ini sudah berhasil, kita save. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bimbingan skripsi. Untuk bimbingan skripsinya, ini kita udah ada Darren Evan Nathanael dan juga Jesslyn Felisa. Kita hapus dulu yang Darren tadi. Udah berhasil bisa dihapus. Nah, sekarang kita coba pilih Darren. Terus dosennya Lewiandi. Terus kita coba tanggalnya. Kalau sekarang aja. Untuk isi bimbingan, kita misalnya bimbingan latar belakang. Terus kita bisa masukin file PDF kita. Nah, misalnya kita masukin, kita simpan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke ujian skripsi. Untuk ujian skripsinya itu kita coba hapus dulu lagi yang Darren. Kita hapus, oke, sudah berhasil dihapus. Kita masukin yang Darren. Terus tanggal ujiannya kita coba hari ini. Ini juga kita asal aja waktunya. Untuk foto ujian, itu udah saya siapin. Oke, udah kita open, terus kita simpan. Oke, udah berhasil. Nah,
habis itu selanjutnya kita masuk ke tabel yang eh, kreasi kita sendiri. Jadi untuk tabel yang saya pilih itu ada beasiswa, di mana beasiswa ini tuh sebenarnya adalah relasi. Jadi kalau kita lihat dari database di sini, ada 3 tabel yang tentang beasiswa. Ada beasiswa penerima, beasiswa periode, dan juga beasiswa underscore sumber. Jadi di sini kita misalnya, di sini kan udah ada Jason Fernisa sebagai penerima beasiswa. Misalnya kita di sini Darren, terus kita dari BS Foundation misalnya, terus periodenya kita yang ganjil, nominal pengajuan misalnya 5 juta. Terus kita bahas syaratnya, misalnya kita PDF biasa aja. Oke, ini kita simpan. Oke, dia sudah tersave di beasiswa ini. Nah, untuk form berikutnya itu ada berita dan juga galeri. Jadi kalau untuk berita ini bisa berupa uh, sorry, chat. Oke, jadi kalau untuk berita ini itu dia kayak sebuah pengumuman gitu. Jadi ada kategorinya, di sini ada drop down kategorinya, misalnya pengumuman akademik, kegiatan mahasiswa, prestasi kampus, dan info beasiswa. Di sini kita bakal pilih prestasi kampus. Untuk judul beritanya kita misalnya kenaikan akreditasi Untar. Terus kita isi beritanya misalnya kenaikan akreditasi Untar ke Unggul. Oke, ini filenya kita bisa pilih. Kita pilih yang akreditasi ini. JPG. Oke, kita simpan. Jadi dia bakal sudah ke save teman-teman. Kenaikan akreditasi Untar. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir itu ada galeri alumni. Jadi untuk galeri alumni ini ya intinya adalah dia bakal menyimpan foto-foto alumni ke angkatannya gitu. Jadi kita misalnya berarti angkatan 2003 Universitas Tarumanegara. Deskripsi singkatnya angkatan ketiga mahasiswa Universitas Tarumanegara. Oke, filenya kita pilih angkatan ketiga, kita simpan. Oke, dia akan sudah muncul di sini. Oke, kalau untuk dari admin seperti itu, kita akan sekarang menuju ke yang front end-nya. Oke, nah jadi di sini halaman front end-nya. Di sini udah menggunakan navbar yang sesuai dengan soal, di mana ada icon, terus juga ada pilihan, ada home, peta, dosen, dan juga ada search bar di sebelah kanan. Jadi dosennya sudah sesuai dengan dari PDF, di mana dia bisa nurunin nama-nama dosen. Untuk peta, jika kita pencet, maka dia akan keluar lokasi kampus Untar. Oke, setelah itu, kalau misalnya kita pencet home, dia akan balik ke halaman utama. Halaman pertamanya itu ada gambar gedung Universitas Tarumanegara kampus 1, terus juga ada kampus 2 di slide keduanya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke yang daftar peserta skripsi terbaru. Nah, yang tadi itu pas awalnya cuma ada Jason Kalisa, cuma ada gambar ini. Tapi setelah kan kita tadi udah masukin, kita create yang peserta skripsi baru yang tentang globalisasi, ini sudah muncul di sini. Untuk jadwal ujian skripsinya, ini udah sesuai juga dengan PDF, di mana diminta nama dan pembimbing di sebelah kiri, dan juga tanggal di sebelah kanan. Terus lalu ini adalah galeri dokumentasi ujian skripsi, di mana yang ini itu connect ke skripsinya dari Justin Felisa, terus yang ini connect ke skripsinya dari Darren Nathanael. Nah, lalu selanjutnya ini ada galeri alumni Universitas Tarumanegara yang tadi kita udah tambahin. Tadi kita tambahin yang angkatan 2003. Jadi ini adalah galeri alumni. Terus selanjutnya di bawah ini itu ada penerima beasiswa. Jadi untuk penerima beasiswa ini seperti yang tadi aku jelasin, dia akan narik data dari penerima beasiswa dan juga sumbernya dari mana, nominalnya juga dari mana. Nah, kalau untuk yang mitra beasiswa, ini tuh dia narik datanya dari database di mana database-nya yang beasiswa underscore sumber. Jadi ini adalah ini ditarik dari beasiswa underscore sumber, bukan diketik manual. Terus lalu untuk yang profil pengembang ini udah sesuai dengan ketentuan juga, di mana ada foto diri, ada nama, dan juga ada NIM, dan juga ada kelasnya. Nah, kalau untuk foto dan juga NIM ini itu diambil datanya dari yang di sini juga di admin ini. Jadi kalau misalnya ini kita ubah, misalnya jadi 60, maka yang di sini juga akan berubah. Oke, jadi ini juga udah sesuai dengan ketentuan dari PDF, di mana ada foto diri, dan juga nama, dan juga NIM, dan juga kelasnya, SI kelas B. Baik, sekian presentasi untuk project UAS saya. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah sudah menjelaskan tentang tampilannya, kita akan masuk ke penjelasan untuk database-nya. Jadi kalau untuk kita lihat, untuk database tugas akhir itu kita ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada admin. Nah, untuk admin sendiri di sini saya ada admin ID, admin name, admin NPM, admin user, admin pass, dan juga admin foto. Jadi untuk yang admin user dan admin pass itu tentunya untuk yang login tadi. Lalu untuk yang admin underscore name dan juga admin underscore foto dan juga NPM ini berguna untuk saya bisa tampilkan nama, NIM, dan juga foto saya di bagian project saya yang front end di bagian kanan bawah, dan juga di navbar dashboard admin. Nah, selanjutnya kita bakal ke yang beasiswa. Jadi untuk beasiswa penerima ini, itu kita ada
ID beasiswa, ada NPM mahasiswanya, sumber underscore ID, periode underscore ID, nominal, dan berkas syarat, dan juga status pengajuan. Nah, kalau untuk yang periode itu kita ada periode underscore ID, nama periode, sama status aktifnya. Nah, kalau untuk yang beasiswa underscore sumber ini, kita ada sumber underscore ID dan juga nama sumbernya. Jadi kalau untuk yang nama sumber ini ditarik juga untuk yang di bagian bawah tadi kita yang ada sumber beasiswa kita, mitra beasiswa kita, seperti itu. Nah, untuk berita ini, kita ada berita ID, kategori ID, berita judul, berita isi, berita tanggal, dan juga berita foto. Jadi kalau untuk kategori ini, kita kan ada kategorinya ya tadi, ada beberapa kategori. Nah, untuk yang judulnya, ini untuk menentukan judul, ini untuk isinya, dan juga untuk foto dari berita tersebut. Dan juga serta ada tanggalnya. Oke, kalau untuk bimbingan, bimbingan ini sendiri kita itu kan dia ngebimbing, ada dosen pembimbingnya dan juga ada mahasiswanya. Jadi dia ada dosen NIDN juga MHSNPM, tanggal bimbingan, isi bimbingan, dan juga ada file bimbingannya. Oke, selanjutnya di bagian dosen. Di dosen ada dosen NIDN, dosen NIK, dan juga dosen underscore nama, dan juga dosen underscore keterangan. Di mana keterangan ini tuh maksudnya kayak, ini dosen apa, dosen hukum, dosen game dev, dosen bla 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 gitu. Nah, untuk galeri ini tuh sebenarnya galeri alumni. Nah, untuk di label galeri itu ada ID galeri, ada judul fotonya, ada deskripsi, dan juga ada tanggal, dan juga ada nama filenya. Selanjutnya, di kategori berita. Oke, jadi eh, oke, selanjutnya di kategori tadi itu kan ada di bagian berita tadi ada kategori ID. Nah, di sini tuh ada kategori nama. Jadi mereka itu ini sebagai foreign key untuk si eh, kategori untuk berita itu. Selanjutnya di mahasiswa ada seperti biasa ada MHSNPM, nama, alamat, terus juga ada date of birth sama keterangan. Untuk penasihat ini ada beberapa yang 00 kayak gini itu karena udah dihapus, tapi intinya untuk penasihat ini dia ada MHSNPM, dosen NIDN-nya, penasihat underscore file, dan penasihat underscore keterangan. Lalu untuk peserta, ini ada peserta untuk skripsinya. Jadi dia peserta untuk ujian skripsinya. Nah, untuk ini kita ada MHSNPM, peserta semester, peserta underscore semester, peserta underscore tahun akademik, peserta underscore tanggal daftar, dan peserta underscore judul, dan peserta underscore dokumen. Nah, untuk ujian, ini untuk ujian skripsinya, jadi ada ID ujiannya, mahasiswa NPM, tanggal ujian, jam ujian, dan juga foto ujiannya. Sekian untuk yang tabel database-nya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke oke, untuk selanjutnya kita akan ke melihat codingan dari project UAS kita. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk struktur foldernya itu jadi di dalam folder web dev ini ada dua folder yaitu admin dan front end. Kita akan bahas yang admin dulu. Jadi untuk admin ini ya kita untuk bagian yang di dashboard tadi yang menu-menu admin kayak misalnya input, pokoknya CRUD-nya gitu. CRUD mahasiswa, dosen dan lain-lain. Di sini ada aset-aset. Nah, untuk bagian kode ini untuk yang footernya, footer, head, JavaScript, menu dan juga menu nav. Jadi ini berguna untuk di dashboardnya supaya kita kelihatan navigation-nya. Nah, terus ini ada error page errornya. Nah, kita langsung masuk aja yang ke dashboard. Jadi dashboard ini ya berguna untuk tampilan dashboardnya, tampilan yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita input, kita sesuaiin dulu deh input MHS. Jadi untuk input MHS, codingannya sebagai berikut. Ada untuk ya ada untuk input mahasiswa, terus juga untuk apa namanya menampilkan mahasiswa-mahasiswa yang udah ada, daftar mahasiswa, dan kita bisa cari gunakan NPM-nya juga seperti ini. Oke, untuk edit mahasiswa, ini kurang lebih ini sebenarnya mirip, hanya saja di bagian ini tuh kan mahasiswa yang tadi tuh udah ada datanya, jadi kita cuman mengedit datanya dan dimasukkan ke database. Ini codingannya. Terus untuk delete mahasiswa, nah ini untuk hapusnya, kita cuman eh, kita cuman ngehapus mahasiswa sesuai dengan NPM-nya. Terus nanti kalau misalnya udah berhasil dihapus, akan kita kasih script di mana ada tampilan kayak data berhasil dihapus. Selanjutnya berarti setelah mahasiswa kita ke dosen. Kurang lebih semua ini semua yang ada di dashboard admin itu logiknya mirip, hanya saja beda tabel. Jadi kalau untuk dosen ya kurang lebih mirip juga kayak inputnya dosen NIDN, NIK dosen, terus nama dosen dan juga keterangan. Di aku akan tampilkan codingannya saja mengingat waktu kita terbatas. Oke, terus edit dosen, edit dosen, terus hapus dosen. Hapus dosen juga sama kayak tadi, kita hapusnya lewat NIDN. Oke, setelah itu, setelah dari dosen, berarti oh nasihat dulu ya, nasihat.
Oke, ini codingan untuk input nasihat. Lalu edit nasihat. Lalu hapus nasihat. Oke, selanjutnya berarti peserta skripsi. Berikut codingannya. Terus setelah peserta itu bimbingan skripsi. Untuk hapusnya, ini untuk editnya. Oke, selanjutnya kita ke ujian skripsi. Edit ujian skripsi. Lalu hapus ujian skripsi. Oke, setelah ujian skripsi kita ke beasiswa. Nah, ini untuk beasiswanya. Edit beasiswanya. Dan hapus beasiswa. Oke, selanjutnya ke berita. Oke, kita ke input berita. Lalu ke edit berita. Lalu ke hapus berita. Setelah itu ke galeri alumni. Nah, ini input galeri. Edit galeri. Dan hapus galeri. Oke, kalau untuk dari admin itu kurang lebih seperti itu. Terus ada beberapa yang ini sebenarnya nggak kepake. Ini dari Bootstrap. Untuk Bootstrap yang ganti ke model light. Nah, kalau untuk yang login ini adalah eh, file PHP untuk yang validasi yang pas awal tadi, pas yang kita masukin username dan juga password kita. Nah, ini untuk logoutnya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian front end. Untuk front end ini lebih dikit filenya. Ini cuma dari file Bootstrap, ini image kita, dan input sini tuh untuk yang menu navigation kita, dan juga ada config untuk nyambung ke database-nya. Nah, jadi untuk yang di front end itu halaman utamanya di index PHP ini. Nah, di sini tuh ya ini menggunakan Bootstrap. Kalau misal dari Bootstrap, ya tinggal masukin gambar, terus kasih penjelasan. Ini dari Bootstrap. Nah, kalau untuk yang ini data skripsi, kita narik dari data peserta skripsi terbaru. Terus ini jadwal ujian skripsi. Ini kita juga tarik dari database ujian skripsi. Ada Terus selanjutnya itu yang ujian foto ujian dari dokumentasi ujian skripsi. Selanjutnya ada yang galeri alumni tadi. Terus menerima beasiswa. Lalu selanjutnya mitra beasiswa kita. Ini juga diambil dari database kita, dari tabel kita. Terus ini profil pengembang itu diambil dari yang tabel admin tadi, di mana ada foto saya, terus juga ada NIM saya atau NPM. Untuk yang peta PHP ini kita cuman isinya peta bentar aja, peta lokasi bentar, seperti ini aja. Baik, sekian presentasi untuk codingan saya. Terima kasih.